Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, dan PJOK. Pembelajarannya, yang pertama, dapat memahami perilaku terpuji, cerminan nilai Pancasila. Misalnya, tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Yang kedua, dapat menggali informasi, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku panjang berat yang digunakan dalam kehidupan. Yang keempat, dapat mengetahui bentuk variasi pola irama. Yang kelima, dapat memahami dan mempraktikkan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola basket, yaitu dribbling. Manfaat kegiatan gotong royong, yaitu mempererat tali persaudaraan, pekerjaan cepat selesai, mempererat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Kemudian gotong royong di lingkungan sekolah, contohnya anak-anak melaksanakan tugas piket sekolah, membersihkan lingkungan sekolah, mengerjakan tugas kelompok. Gotong royong di lingkungan masyarakat, contoh membersihkan selokan, membangun gapura kampung, dan membangun jembatan desa. Kemudian kalau di rumah, membersihkan lingkungan rumah, membantu mengerjakan tugas rumah seperti mencuci, menyapu, mengepel. Hidup sederhana adalah sikap seseorang yang menggunakan sesuatu secara wajar dan tidak berlebihan. Cirinya, bersikap apa adanya, tidak suka pamer, tidak menjadikan keinginan sebagai suatu kebutuhan, dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Coba kalian amati, ada gambar tolong-menolong dan gotong royong. Yang sebelah kiri atas, itu ada anak ya dengan kakak-kakaknya, adiknya ditolong karena tidak bisa naik. Mereka saling tolong-menolong. Kemudian bawahnya ada seorang pengemis diberikan makanan. Ya, itu sebuah perwujudan dari tolong-menolong. Kemudian yang gotong royong, membersihkan bersama-sama selokan atau sungai. Kemudian anak-anak yang di bawahnya itu anak-anak membersihkan halaman sekolah, ya, mencabuti rumput, membersihkan selokan juga. Benda, yaitu segala sesuatu yang memiliki wujud. Ciri-cirinya dapat diamati, memiliki massa, dan memiliki volume atau isi. Massa benda yaitu banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda diukur dalam satuan gram atau kilogram. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, dan gas. Benda padat, benda yang berwujud padat, volume tetap. Sifatnya, bentuk tetap menempati ruang, volume tetap mempunyai berat. Contohnya, buku, meja, gelas, botol minum, dan lain-lain. Benda padat dapat diubah bentuknya, misalnya tanah liat dan plastisin. Kemudian benda cair, benda yang wujudnya cair, punya volume tetap. Sifat benda cair, mengalir ke tempat yang lebih rendah, bentuk mengikuti wadahnya, bentuk permukaan benda cair tenang, selalu datar, menekan ke segala arah dan meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, air, minyak goreng, minyak tanah, air cuka, dan lainnya. Air dapat mengalir dari botol ke dalam gelas karena letak botol lebih tinggi dari posisi gelas. Coba kalian amati gambar, di situ ada contoh benda padat. Batu bata, ada batu, kemudian ada peralatan yang kalian temui di sekolah atau di lingkungan rumah kalian ya. Misalnya ada tas, meja, alat tulis, gunting, dan lainnya. Kemudian ada buku juga, itu adalah contoh-contoh benda padat. Kalian amati kembali, ada contoh dari benda cair. Di situ ada gambar air dituang ya, air dituang dalam gelas. Ya, kemudian di sampingnya juga wujudnya botol ya, air di dalam botol, kemudian dituang ke dalam gelas. Jadi mengikuti wadahnya. Yang sebelah paling kanan ya, sebelah itu ya, ada air di dalam gelas berwujud seperti gelas. Kemudian air dituang lagi di dalam mangkok berwujud seperti mangkok. Kemudian dituang lagi ke dalam botol berwujud seperti botol.
bawahnya juga ya, ada di dalam botol, gelas, maupun botol minuman. Benda gas adalah benda yang volumenya selalu berubah-ubah menekan ke segala arah. Sifatnya, bentuk berubah, memiliki tekanan, mengisi semua ruangan, dan mempunyai berat. Contohnya balon udara yang kalian bisa lihat di contoh gambarnya. Ada anak meniup balon ya, itu berarti mengisi gas di dalamnya. Kemudian di bawahnya ada LPG. Bawahnya juga balon sedang diterbangkan. Itu semua berisikan gas. Mari kita belajar bersama-sama dalam perhitungan jarak dan panjang ya. Untuk penghitungan jarak itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kuncinya adalah kalian sudah hafal dulu ya satuannya. Kemudian kalau turun satu tangga itu dikalikan 10. Kalau naik satu tangga dibagi 10. Maksudnya, misalnya 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Berarti kan turun satu tangga, berarti dikalikan 10. 1 kali 10 sama dengan 10 hektometer. Satuannya ya berubah ya jadi kilometer menjadi hektometer. 1 hektometer sama dengan 100 meter. Turun 2 tangga, berarti dikalikan 100. 1 cm sama dengan 1 cm tetap. Kenapa? Karena sentimeter jadikan sentimeter kan tetap tidak berubah. 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Itu berarti dikalikan 100.000, turun 5 tangga. 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter, turun 4 tangga. Ya, dikalikan 10.000. Misalnya umpama 2 kilometer sama dengan ya 20.000 desimeter. Tinggal satuan depannya saja. Kemudian 1 meter sama dengan 100 cm. Turun 2 tangga. 1 km sama dengan 1000 meter, turun 3 tangga, dan seterusnya seperti itu perhitungannya ya. Sekarang belajar soal cerita tentang donat jarak. Misalnya, jarak rumah Andi ke sekolah 3 km 200 meter. Berapa jarak rumah Andi ke sekolah dalam satuan meter? Jadi semua jadikan meter. 3 km ditambah 200 meter. 3 km dulu, jadi 3000 meter karena turun 3 tangga. Ya. Kemudian ditambah 200 meter, tetap. Meter kan ditanyakan jadi tetap, jadi ditambah 200 meter. Hasilnya 3200 meter. Yang kedua, jarak rumah Susi ke sekolah 4 km 250 meter. 4 km jadikan dulu meter karena yang ditanyakan adalah meter. Turun berapa tangga? Ya benar, turun 3 tangga, jadi 4000 meter ditambah 250 meter sama dengan 4250 meter. 250 meternya tetap, karena meter jadikan meter jadi angka tetap. Soal lagi ya, jarak rumah Anita ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Budi ke sekolah 6850 meter. Berapa kilometer perbedaan jarak rumah Anita dan Budi dari sekolah? 6850 meter dikurangi 2500 meter sama dengan 4350 meter. Kenapa dikurangi? Karena adalah perbedaan jarak ya. Jadi jarak yang jauh dikurangi jarak yang lebih dekat. Kemudian soal kedua, soal cerita. Kita berlatih soalnya ya dengan berbagai variasi nih, supaya lebih pandai. Jarak rumah Agus ke sekolah 5 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 350 meter. Berapa jarak yang harus ditempuh Agus dari rumah ke sekolah? Caranya, 5 kali 350 sama dengan 1750 meter. Kita belajar satuan berat. Ya, satuan besar berat ya, yang dasar aja dulu ya. 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kg 10 ons. 10 ons 100 gram. 1 ons 100 gram. Itu juga harus dihafalkan. Seperti yang tadi juga harus dihafalkan dulu ya. Itu dasar tuh harus dihafalkan dulu. Kemudian kita beralih ke contoh soal. 5 kg berapa ons? Kalian lihat di rumusnya bahwa 1 kg 10 ons. Yang ditanyakan 5 kg berapa ons? Tinggal dikalikan. 5 kali 10 ons sama dengan 50 ons. Soal kedua, 8 kg berapa gram?
Ya, 80 gram berapa gram? Tinggal lihat rumusnya juga. 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi 8 kali 1000 gram sama dengan 8000 gram. 4600 gram berapa ons? Gram jadikan ons, itu berarti dibagi 100. Ya. 4600 dibagi 100 jadi 46 ons. Ingat ya, harus hafal rumusnya dulu. Variasi soal yang lain. 9 kg dikurangi 3000 gram berapa gram? 9000 dikurangi 3000 sama dengan 6000 gram. Kilogram jadikan gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi dikalikan 1000 nggih. Jadi 9000 dikurangi 3000 sama dengan 6000 gram. Kemudian 3 kg tambah 100 gram ya, adalah berapa gram? 3 kg tambah 100 gram itu 3000 gram tambah 100 gram adalah 3100 gram. Kilogram jadikan gram, berarti kalikan 1000, 3 kali 1000, 3000. 100 gram jadikan gram, karena sama, satuan beratnya jadi tetap 3100. 80 ons tambah 3 kg berapa kilogram? Ya, 1 kilogram 10 ons. Kalau ons jadikan kilogram dibagi 10. Jadi 80 bagi 10 sama dengan 8 kg. Tambah 3 kg, kilogram jadikan kilogram kan tetap. Jadi tetap 3 ya. 8 tambah 3 kg, 11 kg. Variasi soal lain, Ibu punya 3 kg tepung. Digunakan membuat kue 15 ons. Berapa ons sisa tepung Ibu? Cari dulu ya, 1 kg sama dengan 10 ons patokannya. 3 kg sama dengan 3 kali 10 ons sama dengan 30 ons. Sisa tepung Ibu, karena sudah satuan beratnya sama, ons dikurangi ons ya. Yang ditanyakan kan ons. Jadi 30 ons kurangi 15 ons sama dengan 15 ons. Gerak tari, yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Pengolahan keindahan gerak tari dibagi jadi dua, gerak stilatif dan distortif. Dinamika tari, yaitu naik turunnya suasana tarian menentukan wujud struktur tarian. Tujuannya, memberi kesan bahwa tari itu menarik dan tidak membosankan atau monoton. Gerak stilatif, gerak yang mengalami proses pengolahan yang mengarah pada bentuk tari yang indah. Sedangkan gerak distortif, pengolahan gerak yang melalui proses perombakan dari aslinya dan salah satu proses stilasi. Gerakan angin kencang dengan cara bergerak dengan hentakan kuat ke kiri dan ke kanan. Gerakan angin sepoi-sepoi bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Gerak menirukan angin kencang dan angin sepoi-sepoi terlihat di gambar, ada 3 gambar. Itu adalah semua gerakan anak-anak sedang menirukan gerakan angin kencang dan angin sepoi-sepoi. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Permainan basket dipimpin oleh wasit. Dimainkan 2 tim, setiap tim punya 5 pemain. Teknik dasarnya adalah melempar, menangkap, memantulkan bola ke lantai sambil digiring atau dribble. Dribbling atau menggiring bola yaitu gerakan memantul-mantulkan bola sambil bergerak, yaitu dengan cara membawa bola dengan dipantul-pantulkan ke lantai, yang dilakukan dengan 2 tangan atau 1 tangan secara bergantian, baik sambil berlari cepat maupun setengah berlari. Caranya, memantulkan bola dengan bergerak maju mundur atau sambil bergerak ke samping. Perhatikan gambarnya ya. Itu adalah bola basket ya, bentuknya seperti itu. Kemudian itu adalah ring ya. Biasanya dimasukkan ke dalam ring bola basketnya. Sebelah kanan atas adalah gambar cara menggiring bola di tempat ya, dengan dipantul-pantulkan di tempat. Kemudian sebelahnya menggiring bola dengan berjalan atau berlari ya, dengan cara dipantulkan juga. Yang di bawah, sebelah kiri bawah, itu anak memantul-mantulkan bola. Ya. Yang sebelah kanan bawah juga anak memantulkan bola basket dengan berpindah tempat. Demikian pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.